والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga dengannya kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walau habwa, sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari 10 kaidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ini dan mengamalkannya, sehingga kita dapat merealisasikan firman Allah Jalla wa Ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang memiliki jiwa yang suci. Dan telah disebutkan di awal kitab oleh Syekh apa yang dimaksud dengan jiwa yang suci, yaitu suci dari kesyirikan, dan itu yang paling pertama. Yang kedua, suci dari kebid'ahan karena telah dipenuhi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersih dari kemaksiatan karena ia telah mencintai ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Berikut ini kata Syekh, al-qa'idatus sabi'ah, kaidah yang ke-7. Tadzakurul mauti wa liqa'illahi azza wa jal. Adalah anak siapa di belakang? Mohon ditertibkan, barakallahu fik. Anak-anak enggak boleh disalahkan, karena masih kecil, yang perlu ditegur orang tuanya. Tadzakur al-maut, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian, wa liqa'illah, dan sering mengingat pertemuan dengan Allah Jalla wa Ala. Kata Syekh, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaknya setiap nyawa, setiap jiwa mengingat, memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat ya'ni al-maut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah kalian mengingat hadimil ladzat, kematian yang akan memutuskan kalian dari berbagai nikmat dunia. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa.
Kata penulis, al-mautu huwal faisal baina hadhihi dar wa daril akhirah. Kematian adalah sesuatu yang akan memisahkan kita dengan dunia ini. Wal fasil baina waqtil amal wal jaza. Dia akan memisahkan kita dari aktivitas duniawi kita. Wa huwal haddul fariq baina taqdimi zadi wa mulaqati jazaih. Dan kematian adalah pintu menuju alam pembalasan dari Allah Jalla wa'ala. Begitu dia dimatikan oleh Allah, baina taqdimi zat, dia tidak mampu lagi mengumpulkan bekal yang ia perlukan setelahnya. Fala majala ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyiat. Apabila ia telah datang, maka tiada kesempatan lagi untuk bertobat dan beristighfar dari dosa-dosa yang ada. Wala majala ba'dahu listikthari minal hasanat. Dan jika ia telah datang, kita tidak akan dapat memperbanyak kebaikan pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Taubat itu tidak akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang banyak melakukan maksiat, kemudian ketika kematian telah menghampirinya, telah mendatanginya, barulah ia berkata, inni tubtul an, aku bertaubat sekarang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah itu senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum berada di dalam ghargharah. Ghargharah, dua penjelasan dari kalangan para ulama yang mensyarah hadis ini. Makna yang pertama adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Hal ini juga seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-kali tidak, kata Allah. Idza balagati taraqi wa qila man. Apabila nyawa kalian yang sedang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongan kalian. Man raq? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kalian? Siapa yang bisa menyembuhkan kalian? Siapa yang bisa menghentikan malaikat maut dari mencabut nyawa kalian? Ini pertanyaan dari Allah Jalla wa'ala yang berbentuk pengingkaran, tidak menginginkan jawaban dari manusia. Artinya kalau nyawa yang ditarik oleh malaikat maut tersebut sedang ditarik oleh malaikat maut, sekalipun dia seorang jenderal sekalipun, raja nomor 1 di dunia sekalipun dia dijaga oleh jutaan pasukan-pasukan elit, dia berada di dalam mobil anti petir, anti peluru, maka tiada satupun manusia yang bisa menghalangi malaikat maut yang sedang mencabut nyawanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Di saat itu dia baru sadar bahwa dirinya akan berpisah dari istri tercintanya, dari anak tercintanya, dari karirnya yang membuat dia selama ini menjadi budak-budak dunia. Dia akan berpisah dari pekerjaan-pekerjaan yang dengannya dia dipuji dan disanjungi oleh manusia. Waltafati saqu bisaq. Di saat itu kedua betisnya sudah mulai mendingin dan membeku. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dia sedang digiring, ditarik, dibawa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini makna ghargharah yang pertama. Makna yang kedua ini disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya adalah belum datang kepadanya azab yang mematikan. Karena taubat tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala dari seorang hamba yang sudah melihat azab di depannya dan dia sudah yakin dirinya pasti akan mati dengan azab tersebut. Karena taubat yang seperti itu adalah taubat yang terpaksa. Sementara taubat yang diterima dan yang diinginkan oleh Allah adalah taubat yang dibangun di atas cinta, pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala, bukan karena terpaksa. Hal ini Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ghafir, hatta idza ra'au ba'sana tadarra'u. Tatkala mereka sudah melihat azab kami, tsunami sudah di atas kepala.
pesawat sudah mati mesinnya, barang-barang di kabin sudah mulai berjatuhan, satu sayapnya sudah patah, api sudah terlihat. Sebagian orang sudah berjatuhan. Pesawat udah nungging, kepala pesawat udah pecah. Hatta idza ra'au ba'sana tadarra'u, atau bumi sudah terbelah. Hatta idza ra'au ba'sana tadarra'u, di saat mereka sudah melihat azab kami, tadarra'u, baru bertaubat. Tidak diterima lagi oleh Allah Jalla wa Ala. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut dan tidak langsung dimatikan. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia sudah tenggelam, baru dia menyatakan inni tubtu an. Inni amantu billahi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku mulai beriman kepada Allah yang diimani oleh Bani Israel. Sebelumnya dia membunuh Bani Israel karena beriman ada Tuhan selain dia. Bahwa yang mengatur langit alam semesta, yang memberikan rezeki Allah, bukan Firaun. Bahkan kalau istri-istri Bani Israel melahirkan seorang anak dan anak yang lahir laki-laki langsung dibunuh hidup-hidup oleh Firaun. Dan kalau yang lahir adalah anak perempuan, maka akan dibiarkan hidup tetapi dengan penghinaan dan perendahan. Apa yang Allah perbuat kepada Fir'aun jamaah? Dibuat don oleh Allah. Coba kita perhatikan kisah matinya Fir'aun. Hanya Fir'aun yang Allah kisahkan kan? Padahal di awal kisah Allah sebutkan Fir'aun masuk ke dalam laut mengejar Musa dan Bani Israel dengan jumlah, dengan pasukannya yang tiada yang mengetahuinya secara rinci kecuali Allah. Yang jelas Allah katakan falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Bani Israel yang berada di pinggir pantai dan Fir'aun bersama bala tentaranya yang semakin dekat ingin menangkap Musa dan Bani Israel, tara al-jama'an, sudah saling melihat. Maka pengikut Nabi Musa menyatakan inna lamudrakun, kita sudah pasti tertangkap wahai Musa. Kemudian ketika Musa dan Bani Israel masuk ke dalam laut atas perintah Allah, Fir'aun pun ikut masuk. Fa'atba'ahum fil yammi faghashya minal yammi ma ghasyahum. Fir'aun ikut masuk. Tapi terkait bala tentara Fir'aun tidak Allah kisahkan bagaimana mereka dimatikan oleh Allah. Tiada satupun di antara mereka yang didapatkan mayatnya. Semuanya tenggelam. Tetapi khusus Fir'aun, ya Allah tidak tenggelamkan dia secara sempurna. Setelah itu pun mayatnya dilemparkan oleh Allah ke tepi pantai. Bani Israel dapat melihatnya dan memastikan bahwa Fir'aun benar-benar sudah mati. Sehingga dengan itu mereka tenang. Kamati Fir'aun. Secara logika mustahil. Karena Fir'aun tubuhnya, kakinya tidak sampai ke dasar laut. Kok bisa seperti itu? Tapi tiada yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala. Nah, demikian pula Namrud, raja nomor 1 dan paling bengis di muka bumi. Saking bengisnya, dia tidak bisa melihat dan mendengar ada wanita tercantik. Tidaklah dia mendengar wanita tercantik, melainkan diperkosa oleh dia secara paksa. Kalau itu wanita sudah memiliki suami, maka dia akan membunuh suaminya terlebih dahulu. Sampai-sampai dia ingin memperkosa, dia menangkap dan menjemput paksa istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Ditangkap dan dijemput paksa. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ketika Sarah dijemput paksa, Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, nanti kalau raja bertanya apa kaitan hubungan antara kita berdua, katakan aku adalah saudaramu. Karena memang tiada yang muslim di muka bumi saat ini kecuali aku dan kamu. Dan kaum mukminin itu bersaudara, kata Nabi Ibrahim. Karena kalau raja tahu Ibrahim suaminya, Ibrahim akan langsung dipenggal lehernya. Tapi jangan dipahami dari ini bahwa Ibrahim berdusta, tidak. Nabi Ibrahim tidak menyatakan jangan katakan aku nabi, jangan kamu katakan aku suamimu, sehingga dinilai dusta. Beliau hanya menyatakan katakan aku saudaramu. Kan tidak ada dustanya.
Dan memang benar, kaum mukminin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu Sarah dibawa, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Menangis, meraung-raung? Tidak. Boleh sholat 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas disebutkan boleh sholat 2 rakaat. Mengadu kepada Allah. Dan ini salah satu dari sunnah Nabi SAW agar kita langsung melakukan sholat setiap kali ditimpa perkara besar. Yang langsung kita ingat adalah decking kita. Yang menciptakan decking kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan jadikanlah sabar dan salat sebagai sumber pertolongan, di sana boleh sebutkan beberapa hadis Nabi, di antaranya dari Imam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah, juga datang dari Anas bin Malik. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un faz'a ila shalah. Nabi kalau ditimpa masalah besar, datang masalah tiba-tiba langsung salat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika diberitahukan kepada beliau bahwa saudara kandung beliau Fadl bin Abbas meninggal dunia, langsung turun dari ontanya, berwudu, kemudian langsung salat 2 rakaat. Agar tenang hati kita jemaah. Apalagi mendapatkan berita-berita besar. Kita baru turun pesawat, pergi suatu tempat, tiba-tiba dapat telepon istri bapak barusan tabrakan. Sampai sekarang belum menyadarkan diri, kepalanya pecah pak. Nah, ini yang ngasih tahu nggak ada otak nih. Mestinya jangan begitu bahasanya, membuat orang bisa pingsan dalam perjalanan nih, ya kan? Mungkin ada orang yang kurang bijak dalam memberitahukan kepada kita berita yang menyedihkan. Udah tahu kita dalam perjalanan yang menegangkan atau yang capek, bahasa yang dia pakai pun bahasa yang kalau kita nggak punya tauhid yang kuat bisa-bisa pingsan dalam perjalanan. Tabrakan pak, anak bapak patah, kakinya putus, matanya keluar satu, istri bapak pecah kepalanya. Yang bayi jatuh ke jurang pak, sekarang lagi diambil. Gimana? Dapat berita seperti itu jamaah. Apa petunjuk Nabi? Salat 2 rakaat. Insya Allah dipastikan hati kita akan tenang. Nggak percaya? Coba aja. Nabi Ibrahim ini kan sangat menegangkan. Istri bayangkan diambil oleh raja. Nggak mungkin kan berbaik sangka. Kita berbaik sangka aja. Mungkin mau dikasih hadiah, kado, Ya'juj jilbab li raja, jilbab Ya'juj li Namrud. Ya kan? Mungkin kalau orang lain kita bisa berbaik sangka. Ini Namrud yang memang dia sudah dikenal oleh masyarakatnya, setiap kali mendengar ada wanita cantik dijemput paksa dan langsung diperkosa. Nabi Ibrahim salat 2 rakaat berdoa kepada Allah. Singkat ceritanya, setiap kali dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali. Dia pun meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan tangannya menjadi normal kembali. Sarah pun berdoa karena kebaikan Sarah dan keluhuran akhlaknya. Dia pun mendoakan agar tangannya kembali dinormalkan oleh Allah. Begitu tangannya sehat kembali, dia kembali mengulangi perbuatan tersebut, menyentuh kembali Sarah. Sebelum dia menyentuhnya, Allah bekukan kembali sebanyak 3 kali. Setelah kejadian tersebut, dia berkata kepada algojonya, "Ma ataitani bi insin, inna ma ataitani bi syaitan." Yang kamu bawakan kepadaku ini bukan wanita biasa, ini setan ini. Bawa keluar balik dia. Kata Namrud. Syahidnya apa jamaah? Ini disebutkan oleh ulama sejarah. Namrud dimatikan oleh Allah bukan dengan rudal. Namrud dimatikan oleh Allah bukan karena pesawat yang dia tumpangi mati mesinnya, meledak. Bukan pula dengan bom, ditembak oleh sniper, atau diberikan racun dalam makanan dan minumannya. Dia dimatikan oleh Allah dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya. Tidak mampu dia tepis. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia pasti mendatangi kalian. Ini dua makna sabda Nabi Ghargharah. Allah akan senantiasa menerima taubat setiap hamba selama dia berada di dalam Ghargharah.
Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang didasari cinta kepada Allah, yang dibangun di atas pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan karena terpaksa. Perjalanan ke Makau untuk main judi, pesawat mati, sayap satunya patah, api sudah terlihat dari setengah pesawat, baru istighfar. Pada perjalanan ke Makau untuk main judi, misalkan, ya, terpaksa. Ya. Ingin berzina, sedang berzina, sudah di atas tubuh satu perempuan, berhenti ya bukan karena takut kepada Allah, tetapi Gunung Merapi sudah meletus dan hotelnya terlalu dekat dengan Gunung Merapi. Ya. Atau sudah ada yang berteriak tsunami sampai, dia tinggalkan itu wanita karena terpaksa, bukan karena cinta dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, thumma huwa mudrikun kullan nasi la muhalah wa mulaqihim bila raib. Kematian akan mendatangi seluruh manusia yang bernyawa tanpa diragukan. Seluruh manusia yang bernyawa tanpa terkecuali. Wa qala ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian sekalipun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Betapa banyak orang berada di dalam suatu kondisi, secara hitungan manusia orang dalam kondisi seperti itu mati, rupanya tidak mati. Dan juga sebaliknya, ada orang-orang mati dengan kondisi yang secara normal manusia nggak mati dengan kejadian seperti itu. Keluar kamar mandi, jatuh, beku darahnya, mati. Ya. Tidur di malam hari, bangun, tiba-tiba sudah mendapatkan pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Sebaliknya juga Khalid ibnul Walid, sahabat Nabi, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada bekas perang, bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Dan beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku di medan tempur sebagai mati syahid. Allah berkehendak lain, beliau justru mati di atas tempat tidurnya. Sumayyah di Mekah, belum ada jihad syar'i, jihad fisik di Mekah, di fase Mekah. Beliau justru mati dengan ditombak kemaluan beliau oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma sampai mati syahid. Yang kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan Allah bukanlah kita mati atau tidaknya, karena kematian itu kita khawatirkan ataukah tidak, dia tetap datang. Yang perlu kita khawatirkan jangan sampai dia datang dalam keadaan kita su'ul khatimah, hancur. Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ini hadis Nabi, ada sebab Nabi berkata demikian. Ada sababul wurudnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari pada kitab Al-I'tisam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada seorang laki-laki di masa Nabi di medan tempur, di medan jihad. Seorang yang pemberani, ma taraka aduwan illa dharabi bisayfi. Setiap kali dia mendapatkan musuh, dia penggal lehernya dengan pedangnya. Ini kan sifat yang luar biasa, di medan tempur bisa seperti itu, dan selalu di baris terdepan. Ya. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa, apalagi jihad di masa Nabi, nggak ada tempat bersembunyian. Ya. Di tengah-tengah padang pasir, pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah, tangan kosong dengan tangan kosong, tidak ada tempat persembunyian. Beda dengan perang zaman sekarang. Nembak sambil tiarap, nggak tahu arahnya kemana. Yang penting kepala jangan terlihat. Sembunyi di belakang tembok dan seterusnya. Dipuji oleh para sahabat Nabi. Wahai Rasulullah, ini orang cukup berani, wahai Rasulullah. Ini orang cukup berani. Selalu di depan. Dan tidaklah dia mendapatkan musuh kecuali dia tebas dengan pedangnya. Mendengar pujian para sahabat, apa kata Nabi? Huwa finnar, dia penghuni neraka Allah. Terkejut para sahabat Nabi. Maka seorang dari sahabat Nabi SAW selalu mengikuti laki-laki tadi. Dia ingin tahu dia mati su'ul khatimah dengan dosa apa. Karena tidak mungkin Nabi berkata demikian kecuali karena dia mati su'ul khatimah.
Diikuti oleh seorang sahabat Nabi. Pada suatu ketika ini orang diuji oleh Allah di dalam medan jihad tersebut. Dia ditembak oleh musuh, oleh kaum musyrikin, dan panah mereka dan tertancap di tubuhnya beberapa anak panah. Dan dia luka parah. Dia tidak sabar. Tidak sanggup menerima ujian tersebut. Enggak mudah loh jamaah. Tertancap beberapa anak panah di tubuhnya di medan tempur. Kalau ketangkap sama musuh, bisa-bisa dimutilasi oleh musuh. Apa yang dia lakukan jamaah? Fanasaba sayfah fa'awqa'a nafsahu alaihi fadharab faqatala nafsah. Dia tancapkan pedangnya, kemudian dia jatuhkan badannya ke pedang tersebut. Artinya bunuh diri. Dia pun mati dalam keadaan bunuh diri, bukan mati karena dibunuh oleh musuh, yang merupakan mati syahid. Melihat demikian, langsung sahabat ini pulang dan mentumbai Rasulullah. Begitu dekat dengan Rasulullah, dia langsung menyatakan, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah Jalla wa'ala. Nabi pun bertanya, ada apa ini? Maka Nabi dia menyatakan, wahai Rasulullah, orang yang kami puji dan engkau vonis dalam neraka, aku sudah melihat dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, kalau seorang itu puluhan tahun saleh, puluhan tahun berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah. Suatu hari karena bak pikir-pikir hana mangat, pubut ritual syirik, mati dengan pubut syirik perdana, mati. Puluhan tahun berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Suatu hari dia melakukannya, bak pikir-pikir hana mangat. Mikir nggak enak atau memuaskan keinginan teman. Cobalah melakukan suatu bidah yang dia tahu dan dia yakin, seyakin-yakinnya itu bidah. Dan itu bidah perdana. Di saat dia melakukan bidah perdana tadi, datang malaikat maut mencabut nyawanya, mati. Orang lain udah puluhan tahun buat bidah belum mati-mati. Dia baru sekali buat bidah langsung mati. Bukankah sebuah kerugian? Innamal a'malu bil khawatim. Atau dalam maksiat. Puluhan tahun dia menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam zina. Suatu ketika dia penasaran. Anak muda lain walaupun dapat hidayah, di antara mereka udah sering berzina sebelum dapat hidayah. Aku belum pernah. Jadi penasaran. Terlalu cepat dapat hidayah. Bisikan syaitan. Nyesal dia duluan dapat hidayah. Teman-temanku walaupun udah dapat hidayah, tapi mereka sebelumnya udah pernah diskotik ini. Nggak penasaran lagi mereka. Aku ini penasaran. Terlalu cepat dapat hidayah dulu. Tes berzina. Zina perdana pula dia mati. Orang lain udah puluhan kali berzina, bertobat dan belum mati. Dia baru coba zina perdana langsung mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini yang perlu kita khawatirkan jamaah. Apa tipsnya agar kita tidak mati su'ul khatimah dan agar kita mati husnul khatimah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menerangkan sebab manusia mati su'ul khatimah, kata beliau, lidasisatin fi qalbih, karena ada niat dan tujuan buruk di dalam hatinya. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya, jamaah yang dimuliakan Allah, kecuali Allah. Dan kita berdoa dan berusaha untuk mengeluarkannya. Manusia tidak tahu isi hati kita. Misalkan seorang ustadz berceramah, sedang berceramah mati. Para jamaah akan menilai, masya Allah itu ustadz mati husnul khatimah. Padahal bisa jadi itu ustadz mati su'ul khatimah apabila dia berceramah sedang riya dan ujub. Di saat itu malaikat maut mencabut nyawanya. Atau ada orang yang salat, sedang sujud, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Orang lain akan menilai dia, masya Allah, fulan mati husnul khatimah, sedang sujud. Dan itu yang tepat mereka ucapkan, karena itu yang terlihat oleh mereka. Tapi kalau dia di saat itu sedang riya, ketika sujud lagi riya salatnya, kemudian datang malaikat maut mencabut nyawanya, maka dia mati su'ul khatimah. Nah,
lidasisatin fi qalbi. Maka tipsnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah selalu mengontrol hati. Jangan sampai kita mati sedang berencana melakukan maksiat. Adapun bisikan hati yang kita berusaha untuk melawannya, itu tidak akan dihisab oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihinna anfusuhunna ma lam yaqulu aw yaf'alu." Allah memaafkan umatku. Allah tidak menghisab bisikan-bisikan hati umatku selama dia belum berkata dan berbuat. Tapi kalau dia sudah berencana, ya, dan tiada yang menghalangi dia untuk melakukannya kecuali karena fasilitas atau duluan mati. Andai kata punya fasilitas, tidak ada yang menghalanginya, dia akan melakukannya, maka ini dihisab oleh Allah Jalla wa'ala sebagaimana dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, taib yang terakhir kata penulis rahimahullahu taala, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, berkata Sa'id bin Jubair. Bin Jubair seorang ulama tabi'in yang dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf saat itu. Beliau salah satu ulama tabi'in dan muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau menyatakan, "Law faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Apabila hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku akan khawatir diriku ini akan rusak. Ini yang akan menghalangi kita, menghentikan kita atau menghardik kita dari berbuat maksiat. Banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan semangat beribadah dan akan berani meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa manusia mudah bermaksiat, mudah menerima uang haram, mudah melakukan suap menyuap, mudah melakukan sebuah kebid'ahan yang telah ia ketahui, mudah meninggalkan kebenaran yang telah ia ketahui juga? Semuanya karena kurang ingat mati. Kalau dia selalu ingat mati, ya tidak akan demikian. Dia selalu mengenang kehidupan di alam barzah, kondisi hari kiamat, keindahan syurga, kedahsyatan neraka. Karena Nabi telah bersabda kepada para sahabatnya, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsira." Wahai para sahabatku, jika kalian tahu apa yang aku tahu, bagaimana alam barzah itu, bagaimana hari kiamat yang sesungguhnya, kondisi padang mahsyar, hisab, mizan, nashr suhum, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, indahnya syurga dan dahsyatnya neraka, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menggambarkan kepada kita bagaimana guru-guru beliau, ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, Ibrahim At-Taimi, beliau menyatakan, aku selalu mengumpamakan diriku sedang berada di dalam syurga. Akulu thimaruha. Aku umpamakan diriku sedang di dalam syurga, memakan buah-buahan yang ada di dalam, wa asyrabu min anhariha. Meminum air-air yang ada di dalam yang ada di dalam sungai dalam syurga. Wa wa'aniku abkaraha. Aku mengumpamakan diriku sedang berhubungan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga. Summa mathaltu nafsi finnar, agar aku semangat beribadah kepada Allah. Kemudian aku umpamakan diriku sedang berada di dalam neraka Allah. Akulu min zakumiha, sedang memakan makanan yang ada dalam neraka dari buah zakumnya, atau makanan zakum. Wa asyrabi min sadidiha, aku menggambarkan diriku sedang meminum nanah penghuni neraka Allah. Wa wa'aliju salaliha wa aghlaqaha, dan aku menggambarkan diriku sedang bahwa seakan-akan aku sedang melepaskan rantai-rantai yang aku dibelenggukan diriku dengannya. Maka aku pun berkata kepada hatiku, ayu syai'in turidin, kamu mau pilih tempat mana? Mau yang syurga ataukah yang neraka? Qalat, maka hatiku berkata, uridu an uradda ila dunya, aku ingin dikembalikan ke dunia, fa'amalu salihan, untuk memperbanyak bekal amal saleh. Qultu fa anta fil umniyah fa'amali, kalau demikian beramallah, jangan pernah berhenti. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.